berupa pocong. Bisa diceritakan? Sama satu, terus aku gali ada 3, yang gede, yang 1 kecil. Jadi ada 4. Menurut aku itu adalah tindakan yang jangan kalian tiru, itu kurang bermoral. Karena kan kita sebagai manusia itu sudah dipasang-pasangkan. Jadi jangan ambil yang bukan pasangan kita. Praktik ilmu hitam masih menjadi fenomena di sekitar kita. Geger penggalian dan penemuan 9 bungkus pocong ukuran jenazah bayi di pemakaman Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, berisi 9 bangkai ayam, disertai foto seorang perempuan, jarum, dan juga tulisan-tulisan menyerupai mantra, diyakini untuk kepentingan ritual, menunjukkan jalan pintas lewat dukun untuk kepentingan tertentu masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Baunya sangat ini nyengat. Setelah itu laporan ke kepala desa sama pihak sini. Ada 9 bungkusan berupa kain mori, isinya bangkai ayam tadi, terus ada jarum, ada fotonya. Masih ada sebagian orang yang masih mempercayai dengan adanya ilmu, ilmu santet, ilmu hitam atau ilmu sihir gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang memang memilih untuk tidak percaya. Dan aku ada di kategori yang bisa dibilang mencoba untuk tidak terlalu mempercayai hal seperti itu. Felin sendiri tuh pernah mengalami sendiri yang namanya santet dan pelet. Itu sih semua orang kan relatif ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi apalagi di kalangan selebritis itu sangat kental sekali. Itu orang-orang yang nggak percaya sama kuasa Allah dan kebesaran Allah. Jatuhnya mereka itu kayak syirik, jadi mereka menduakan kuasa Allah, jadi dan tidak mau menerima takdir yang sudah diberikan kepada mereka. Cinta bertepuk sebelah tangan diduga kuat menjadi latar dibalik penemuan benda-benda mencengangkan yang diyakini sebagai syarat-syarat ritual. Sebaris nama wanita tertera di tulisan yang ikut terkubur bersama bangkai ayam terbungkus kain kafan, diduga sebagai wanita yang telah menolak cinta seseorang pelaku ritual. Cinta ditolak, dukun bertindak, ternyata masih menjadi sikap yang diambil oleh para korban pahitnya penolakan dalam asmara. Biasanya kalau ritual menggunakan kain kafan, dibungkus pakai sesembahannya, sajennya itu ayam, dan dituliskan nama seseorang itu, biasa ritual itu dilakukan untuk niat dan target sesuatu hal. Misalnya untuk membuat orang itu terkunci jodohnya. Nggak ada hubungan dengan cinta. Karena dari rambut, dari jarum, dari yang ada di foto, ini orangnya mau memberikan pelajaran. Cinta dia ditolak, ya sabar saja. Mungkin Allah punya rencana lain. Makanya umur, maut, jodoh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Janganlah ke dukun. Itu udah perbuatan musyrik. Gak usah cinta ditolak. Ada orang yang pengen gimana caranya pasangannya itu sayang banget sama dia, terus nggak ada cewek lain, akhirnya dukun-dukunin biar cowoknya juga nempel. Banyak deh. Kalau seandainya disakitin ya udah sabar, biar Allah aja yang balas, nggak usah lo yang bales. Berarti itu udah jalannya gitu, nggak usah dikit santet, aduh please deh mbak, saya aja yang jomblo biasa-biasa aja. Itu kan jadi curhat kan dirinya. Di kalangan selebriti, praktik ilmu hitam pun sering mengemuka dalam bentuk guna-guna santet dan pelet. Presenter dan pengusaha sukses Ruben Onsu ada di barisan terdepan pesohor yang kerap blak-blakan, mengatakan ia dan keluarganya kerap mendapat kiriman-kiriman gaib. Yang buat saya sedih itu adalah gangguan itu tidak hanya ke saya, tapi ke anak saya itu sih gitu. Seumuran Talia bisa ngigo-ngigo bilang jangan gitu. Mungkin ini adalah teguran secara rohani untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan sih gitu. Selain Ruben Onsu, dua biduan dangdut, Dewi Persik dan Felin Chu, mengaku pernah merasakan ada yang tidak beres dalam tubuhnya hingga berkeyakinan menjadi korban kiriman gaib. Untuk pemulihan diri, Dewi Persik bahkan sempat berkonsultasi dengan Umi Zubaidah, paranormal kesohor di kalangan selebriti. Sedangkan Felin Chu yang mengaku korban pelet dan santet sekaligus memilih melakukan terapi rohani dengan bimbingan seorang kiai. Waktu itu aku ngerasa sakit sekujur tubuh aku ya, ini dari segi temen ya. Jadi aku tuh sakit, badan aku panas, dan ketika aku mau show
aku terus bilang sama manajer aku, aduh badan aku nggak enak kok, berat banget ya. Sampai waktu itu ya aku sendiri tadinya nggak percaya sih. Waktu itu aku udah minumin obat, udah ke dokter juga masih nggak sembuh selama 3 hari. Akhirnya teman aku menyarankan untuk coba deh kamu baca-baca Al-Quran atau apa, atau misalnya ke kiai atau apa. 7 bulan itu berasanya baru sekarang. Jadi 7 bulan itu mereka harusnya tapi nggak masuk gitu. Saya sadar bahwa memang akhir-akhir ini memang signalnya kan fisiknya menurun, signalnya tinggal 4, ibarat keimanannya 4, 3 agak bandel memang. Ya, insya Allah di sini saya Mbak Dewi sehat, dia aktivitas dengan semangat, insya Allah terlepas dari beban. Amin. Mohon pada Allah, Allah kubulkan. Diterapi lah ya, terapinya sih dengan ayat suci Al-Quran, dan juga aku lebih banyak sholat, zikir, dan kalau tidur pun agak larut malam, kadang menjelang pagi untuk menghindarin datangnya hal-hal itu. Sakit yang diderita istri Anang Hermansyah, Ashanti, di akhir tahun 2019 juga disinyalir sebagai dampak buruk guna-guna kiriman seseorang yang tidak suka dengan Ashanti. Berbeda dengan Ashanti yang terkesan meyakini ia korban ilmu hitam, Anang Hermansyah justru lebih mempercayai diagnosa kedokteran. Ya, bentol-bentolnya kan bisa dilihat tuh kan, di-share tuh gambarnya kan sama Dinda kan. Bisa satu badan, kayak ada airnya, kayak melepuh gitu, sampai muka, penuh muka. Susah kalau aku harus bilang berandai-andai ke sana. Dan aku lebih percaya apa yang disampaikan oleh dokter. Jual beli ikan arwana antara pesinetron Eza Gionino dengan pria bernama Cory Supyandi berujung konflik antara Eza dan Cory. Pertikaian semakin runcing dan membuat Eza murka lantaran Cory menebar ancaman mengirim santet untuk anak Eza. Kasus hukum berbalut rumors ilmu hitam juga pernah dialami pesinetron senior Cut Memey sekitar awal tahun 2000-an silam. Perceraian Cut Memey dengan pria bernama Jackson Perangin-Angin tahun 2006 menjadi sorotan publik karena Jackson menuding Cut Memey telah memelet dirinya. Ya udah gitu, bapak mana yang terima anaknya yang mau disakitin kayak gitu ya, gitu dengan bahasa dia begitu. Terus dia bilang, bro anak lu tuh masih kecil ya, gua habisin ya, gua bikin muntah darah anak lu nanti. Itu yang bikin istri gua jadi nangis terus di rumah, bikin gua gak tenang. Yang dituduhkan kepada Meme adalah mengguna-gunain dia, memelet dia, istilahnya membuat dia supaya meninggalkan istrinya, mungkin seperti itu tuduhan dia. Seperti apakah benar seseorang yang diguna-gunai itu bisa menyakiti, memukuli orang yang mengguna-gunai? Bukankah orang yang diguna-gunai akan tunduk kepada orang yang mengguna-gunai? Itu dia. Praktik ilmu hitam di kalangan selebriti seolah-olah menjadi sisi gelap di balik kehidupan selebriti yang penuh gemerlap. Di kalangan masyarakat luas, praktik perdukunan dipilih barangkali karena tergiur godaan ongkos murah dan cepat. Lantas, seperti apa kiat-kiat untuk menangkis serangan-serangan goib? Santet, taluh ataupun pelet ataupun media-media lainnya itu bersifatnya emang lurus, energik lurus, yang berbau hodamnya juga lurus. Tapi kalau namanya kita suka gumor, bisa guyon, itu kita akan sinyal-sinyal tertentu akan mengirimkan untuk menolak satu kiriman dari santet. Dan banyak berdoa, berpikir positif agar kita terjauh dari hal-hal yang berbau negatif. Orang yang mau mengerjain diri dia, orang yang mau menjatuhkan harga diri dia, orang yang mau menyerang dia, kalau dia dua ini dipegang kata Allah, niscaya tidak bakalan mampu ataupun santet menyerang dia. Apa itu yang dua? Beristighfar kepada Allah. Satu, ingat Allah. Yang kedua apa? Berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang beriman, kita nggak perlu takut hal kayak gitu. Kita kan punya Tuhan, kita percaya aja. Baik buruknya itu semua datang dari Tuhan. Jadi kalau seandainya kita membentengi diri kita dengan iman, ya kan, pasti saya rasa nggak akan kena hal-hal seperti itu.